secepatnya kita cari pendonor hati ya, Ma. Kalau misalkan kita sudah lakukan itu semua, semoga Mama bisa cepat sembuh. Amin, amin, Din. Tapi setelah Mama pikir-pikir, kayaknya Mama belum langsung mau transplantasi hati. Mama tetap masih mau coba terapi dan minum obat-obatan aja. Berarti dok, kira-kira prosedur apa yang harus kita jalankan? Pertama-tama, harus mencari pendonor yang bersedia melakukan hal ini. Tapi kan mencari pendonor hati itu kan nggak gampang, Iya, Dok. gimana itu, Dok? Tentu susah, Bu Andin. Terlebih lagi, harus ada penjajakan, pencocokan untuk pasien. Juga mengawasi setelah operasi itu dilakukan. Terus cara ngedapetin donor hatinya itu gimana? Ada dua cara, Bu. Yang pertama, kita bisa mengantri di rumah sakit ini untuk mendapatkan pendonor. Dan yang kedua, bisa dari keluarga dan kerabat. Jadi kalau pakai cara yang pertama itu pasti lama. Soal itu, rumah sakit tidak bisa memprediksi. Namun jika ibu ingin lebih cepat, ibu bisa menggunakan cara yang kedua. Dari keluarga maksudnya? Jika ibu melakukan cara yang kedua, prosesnya bisa lebih cepat. Tapi perlu digarisbawahi, itu tidak bisa lebih mudah dari cara yang pertama. Tapi syaratnya untuk pendonor hati dari pihak keluarga gimana? Salah satunya golongan darah pendonor harus sama dengan penerima organ hati. Golongan darah yang sama. Sayangnya golongan darah aku berbeda sama Mama. Berarti yang sama seperti Mama hanyalah Elsa. Mari Bu, kita lakukan screening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang, Nak? Aduh, ini pasti Elsa kan nanya Mama. Kenapa Mama sama Andin belum pulang sih? Mama mana, Pak? Tidur ya? Mama lagi jalan sama Andin. Tadi katanya bosan di rumah terus pengen jalan-jalan. Selama aku nggak di Jakarta, semua baik-baik aja kan? Kenapa emangnya? Ya kalau emang ada sesuatu, mending cerita apa sama aku. Nggak apa-apa, aku pun juga udah pulang kan. Jadi nggak akan ngerepotin atau jadi beban. Papa jadi bingung. Kamu pulang kerja tiba-tiba nanya gini. Ada apa sih, Nak? Ya udah, aku yang nanya sama papa ya. Apa bener Mama kabur dari rumah, Pak? Bismillah, semoga hasilnya membaik ya Allah. Pak, tolong dong, Pak. Jawab, Pak. Apa bener selama aku di luar kota, Mama kabur dari rumah, Pak? Kamu dapat info dari mana? Ya, aku mau dapat info dari manapun itu nggak penting, Pak. Aku butuh kebenarannya, Pak. Aku butuh kejujuran Papa. Besok kita sama-sama ambil hasilnya ya Bu. Agar kita tahu treatment apa yang bisa kita lakukan, bisa dari obat atau dari tindakan lain. Oke, baik dok. Sama aku nanti ya. Kita sama-sama ya, Maya. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Oke, makasih dok. Nanti tunggu Mama yang cerita aja ya.
Aku ini anak kandung papa loh. Iya, papa tahu. Kenapa sih nggak percaya banget sama aku? Bukan nggak percaya. Jujur aja pak sama aku pak. Nanti biar mama yang cerita ya. Aku kecewa. Harusnya aku dapat kabar ini dari papa atau nggak Mbak Andin yang keluarga aku sendiri. Tapi aku malah dapat kabar ini dari orang lain yang bukan siapa-siapanya aku, Pak. Maksud papa dan mama baik, Sa. Kami nggak mau kamu jadi kepikiran. Kamu dapat info ini dari orang lain, bukan keluarga. Siapa? Boleh bicara sebentar nggak? Kita duduk dulu ya. Oh, iya. Aku jadi kepikiran soal transportasi hati itu, Ma. Ya Allah. Aku ngerasa aku nggak berguna dan sedih. Karena aku tidak bisa mendonorkan hati aku buat Mama. Aku mau, Ma. Tapi aku nggak bisa. Karena darah kita kan beda. Iya. Nggak apa-apa, Mama ngerti kok. Harapan satu-satunya golongan darah yang sama ya cuma Elsa. Semoga Elsa mau membantu. Kalaupun golongan darah Elsa sama seperti Mama, Mama juga nggak akan minta. Mama nggak mau Elsa berkorban untuk Mama. Dan Elsa juga masih terlalu muda. Nanti kalau dia mendonorkan hatinya untuk Mama, Mama nggak mau nanti Elsa jadi sakit-sakitan. Sementara Mama, usia Mama udah segini. Ya, paling cuma memperpanjang waktu sedikit aja. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh, jangan buat aku jadi tambah lebih sedih dong, Ma. Kita pasti akan menemukan jalan keluar. Kita akan menemukan orang yang mau mendonorkan hatinya dia untuk Mama. Lagi pula kan ada aku sama Mas. Kalau udah tahu. Aku minta maaf kalau aku kasih tau Mas. Aku sebenarnya udah menjaga itu semua, tapi Mas Al khawatir sama aku karena akhir-akhir ini aku suka ngelamun dan aku selalu mikirin Mama dan muka aku sedih. Aku nggak bisa nutupin itu semua. Jadi Mas Al minta aku untuk cerita. Akhirnya aku cerita. Ya, Mama ngerti. Nah, jangan pikir ini jadi beban lagi buat Mama. Please. Aku sama Mas Al sayang sama Mama. Mas Al pun juga udah menganggap Mama seperti mamanya dia. Jadi kalau Mama sakit, Mas Al pasti kepikiran. Aku cerita sama Mas Al dan Mas Al benar-benar mau membantu untuk mencari pendonor hati untuk Mama. Dia akan cari yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Makasih banyak ya, Dik. Semuanya akan baik-baik aja kok. Aku yakin Elsa juga gak akan tahu masalah ini. Secepatnya kita cari pendonor hati ya, Ma. Kalau misalkan kita sudah lakukan itu semua, semoga Mama bisa cepat sembuh. Amin, amin, Din. Tapi setelah Mama pikir-pikir,
kayaknya mama belum langsung mau transplantasi hati. Mama tetap masih mau coba terapi dan minum obat-obatan aja. Gimana ya? Ya kalau memang belum mendapatkan secepatnya, ya boleh juga ngelakuin hal itu. Tapi kata dokter lebih baik kita harus langsung cari pendonor hati. Karena menurut aku gini loh mah, bukannya aku mau bikin mama panik. Tapi kan semakin hari aku semakin melihat sepertinya mama kondisinya tidak cukup baik. Takutnya mama cuma terapi, pengobatan, minum obat ini itu untuk gejala yang ringan. Jadi aku nggak mau nantinya akhirnya jadi tambah lebih parah. Makanya aku berusaha untuk mencari itu semua supaya mama bisa langsung melakukan operasi. Dan mama pasti akan baik-baik aja. Maaf ya ma, aku cuma mikirin keselamatan mama aja dan kesehatan mama. Terus jadi intinya? Kita tunggu sampai donor hati itu sudah ada. Kalau misalkan memang ada, ya menurut aku dan lebih baik kalau kata dokter mama memang harus operasi. Jangan ditunda-tunda lagi, Ma. Aku nggak mau kondisi mama nanti jadi makin tambah lebih buruk. Papa udah nungguin kamu dari tadi. Din? Masuk yuk. Elsa udah pulang, Pak. Elsa udah pulang. Kamu janji kan jangan ngomongin soal penyakit aku sama Elsa ya. Aku nggak mau Elsa nanti jadi kepikiran. Iya, iya. Ya udah kalau gitu, aku pamit langsung pulang ya. Soalnya kasihan Rena sama Askara di rumah. Nggak ada Mirna juga, cuma sendirian Kiki. Takutnya nanti dia kecapean. Iya, nggak apa-apa, Nak. Makasih ya udah nganterin Mama ke rumah sakit. Sama-sama, Pak. Makasih banyak ya, Din. Iya, Mah. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Din sebentar. Kenapa? Mama lupa tadi mau ngomong. Mama tuh sebenarnya khawatir sama hubungannya Elsa dan Abimana. Ya walaupun sekarang mereka masih berteman dekat, tapi kita nggak tahu kan nanti hubungan mereka mau kemana. Mama ingat Al pernah bilang kalau Abimana itu bukan orang yang baik. Gimana kalau ternyata omongannya Al itu benar? Gini aja, coba nanti aku sama Mas Al mencari tahu kedekatan mereka seperti apa. Dan aku juga mau cari tahu sekarang Abimana sifatnya seperti apa juga. Ya seperti kata Al, ya memang kita harus hati-hati. Tapi juga manusia bisa berubah. Nah, tapi kita nggak ada salahnya emang kita hati-hati. Ya, Din? Emang. Iya, Pak. Nih, Mama buatkan kamu coklat hangat. Ayo. Coklat hangat. Makasih ya, Ma. Iya. Tapi kok tumben sih coklat hangat? Biasanya kopi. Ya, kalau kamu kopi terus nanti kamu melek terus matanya. Kalau coklat hangat itu kan menenangkan. Jadi siapa tahu kalau kamu tugas ini udah selesai, kamu bisa tidur nyenyak. Gitu. Iya. Makasih ya, Ma. Tapi gini, Ren. Nih sambil kamu nemenin kerja jadi Mama jadi ingat sesuatu deh, Ren. Kamu kan pernah bilang kalau Maharatu itu punya saingan ngeluka ya? Iya, iya. Mama jadi ingat itu loh. Mama pernah nabrak seseorang. Orang itu amplopnya jatuh. Pas jatuh, terus Mama langsung bisa baca itu di amplopnya tulisannya Moluka. Di mana? Gitu, Ren. Ya, Mama ketemu dia waktu ketemu sama Mbak Bella di restoran itu. Bentar. Mama ketemu Bella? Kok aku nggak tahu, Ma? Aduh, Ren. Ren, maafin Mama ya. Aduh, kalau dukun cerita nih jadinya. Aduh, maafin, iya memang.